salah ijazahnya berbeda dengan data kependudukan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sukses untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel PKBM Wijaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi lagi tentang perbedaan antara ijazah dengan dokumen kependudukan. Jadi banyak sebelumnya komentar-komentar di video saya sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan di ijazah berbeda dengan data kependudukan seperti akte, KTP, serta kartu keluarga. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe-nya karena subscribe gratis, like, komen, serta share agar video ini bisa bermanfaat. Oke, jadi pembahasan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau saran ya, lebih ke sarannya. Jadi banyak komentar-komentar tadi di video saya sebelumnya yang pernah saya upload, banyak yang minta saran ketika salah ijazahnya berbeda dengan data kependudukan. Jadi ada beberapa saran ketika salah ya, ada beberapa kriteria juga. Jadi ketika salahnya itu di ijazahnya berbeda dengan KK, kartu keluarga serta akte, kemudian KTP. Misal itu salahnya itu di nama, kemudian tempat tanggal lahir, itu kalau saran saya yang diperbaiki adalah di data kependudukannya. Ya, jadi ya walaupun nanti ketika salahnya itu bersifat faktual, maka perlu proses sidang di pengadilan negeri. Jadi tidak bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi perlu membuat surat penetapan atau sidang di pengadilan negeri untuk bisa dilampirkan dalam perbaikan data kependudukan. Ya walaupun sifatnya lama, namun ketika nanti Anda semua mempertahankan kesalahan itu, nanti memang di dunia pekerjaan kenyataannya masih banyak yang mempersulit ketika daftar kerja dengan nama yang sedikit berbeda atau tempat tanggal yang sedikit berbeda. Jadi saran saya ketika emang berbedanya di nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian ya itu aja itu. Jadi saran saya yang diperbaiki adalah di data kependudukannya, dari akte, kartu keluarga serta KTP. Nah, tetapi jika yang salah itu nama orang tuanya itu yang agak lebih berat salahnya. Kenapa? Karena posisi nama orang tua biasanya yang di kartu keluarga ataupun KTP orang tua itu sudah dipakai untuk surat menyurat seperti BPKB kendaraan, kemudian surat tanah dan sebagainya, itu pakai nama yang tertera di KK tersebut. Jadi gak pakai ijazah kalau di surat menyurat tanah itu, surat-surat BPKB itu pasti pakai kartu keluarga atau kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi kalau salahnya itu di ijazah itu berbedanya nama di orang tuanya, kalau saran saya itu dibuatkan surat keterangan dari sekolah SD-nya, kita udah SD, SMP, SMA atau S1, bahwasanya ada kesalahan penulisan nama ayah. Jadi kalau salahnya itu di nama ayahnya sedikit berbeda, itu dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan bahwasanya nama ayahnya itu memang ada kesalahan penulisan, atau bahasanya nama ayah yang dijazah dengan nama ayah yang di kartu keluarga itu memang orang satu, jadi cuma orang satu itu. Jadi sarannya situ ada dua tadi ya. Ada yang pertama tadi ketika salahnya nama Anda dan tempat tanggal lahir, itu sarannya yang dibeneri kartu keluarga, kemudian KTP jika sudah punya akte, karena tidak akan mempengaruhi surat menyurat di yang dipunya oleh orang tua. Kalau cuma salah tempat tanggal lahir, kemudian namanya itu selip nama, itu bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Karena mengingat memperbaiki jasa itu sudah tidak bisa ya, bisanya yaitu nanti cuma dikasih surat keterangan kesalahan penulisan.
Jadi maka ketika dikasih surat keterangan itu kan bahasanya tidak sama, ini cuman diganti dengan ijazah yang baru karena banyak penafsiran dari komentar-komentar sebelumnya. Ketika perbaikin ijazah mudengnya atau tahannya itu diganti belangko yang ijazah yang baru. Jadi tidak ya, ketika ijazah itu sudah diterbitkan, sudah diserahkan ke peserta didik atau murid, itu tidak bisa diganti lagi ketika data sudah ditulis ya, sudah diterbitkan. Karena data tersebut, nama ijazah itu sudah terekam di Pusdatin ya, pusat data yang ada di Kementerian Pendidikan. Jadi itu sudah tidak bisa diedit karena sudah keluar dari Dapodik ya. Jadi kalau namanya yang salah itu namanya kemudian tempat tanggal lahir, saran saya yang diperbaiki adalah data kependudukannya. Tetapi kalau nama yang salah itu nama ayahnya, saran saya untuk dibuatkan surat keterangan dari sekolahan SD, SMP, SMA kalau udah punya ijazah. Jadi itu. Kemudian memang dalam kenyataan dunia pekerjaan itu ketika slip data sedikit berbeda itu memang ada beberapa yang mempermasalahkan, yang mempersulit ya. Walaupun memang itu data itu asli ya, tapi ketika berbeda sedikit aja kadang-kadang dipermasalahkan. Jadi imbauan atau pesan-pesan bagi anda semua yang masih punya anak, punya adik, punya saudara yang masih duduk di kelas SD ya, dari SD, agar selalu bisa mengecek data yang terdaftar di SD-nya sesuai belum dengan data yang ada di data kependuduk seperti KK akte ya. Jadi agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari yang akan mengakibatkan memperlambat proses ya, apalah nanti pekerjaan dan sebagainya. Jadi ketika udah benar dari awal, ketika nanti daftar apapun di perusahaan ataupun di CPNS atau sebagainya, tidak mempersulit lagi, tidak mengurus lagi, jadi bisa langsung diproses tanpa harus mengurus penggantian nama. Jadi itu saran saya. Kalau salah yang pertama ketika salahnya namanya Anda, kemudian tempat tanggal lahir, sarannya diperbaiki data kependudukan. Tetapi kalau yang nama ayah, yang diperbaiki adalah cuman membuatkan surat keterangan dari sekolahan Anda dulu, dari dimulai SD, SMP, SMA, serta S1 jika sudah sarjana. Jadi itu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar kesalahan, kemudian kesalahan-kesalahan yang ada di ijazah dengan data kependudukan, bisa komen di bawah video ini. Kemudian jika ada pertanyaan seputar pendidikan kesetaraan, bisa komen juga di bawah ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe-nya, karena subscribe gratis, like, komen, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan informasi ini. Sekian, terima kasih. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya Heri, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.